Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bila Nur Hanifah dengan NIM 21010404033, perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri dan Rev Dwika Viranti Anintias beserta Renanda Kurnia Fandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh linguistik Mark Halliday dan Leonard Blauvelt. Menurut Mark Halliday, Linguistic Functional System (MIS). MAK Halliday dikenal sebagai salah satu pencetus pandangan linguistik fungsional sistem yang mayoritas aspek sosial atau kemasyarakatan dalam berbahasa. Halliday melihat bahwa bahasa sebagai semiotika atau tanda sosial. Dalam hal ini, menurut beliau, konteks adalah fungsi sosial yang menentukan fungsi dan perkembangan bahasa. Bahasa tidak pernah lepas dari fenomena sosial. Dengan demikian, realitas sistematis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pun ikut tercermin dalam proses bahasa. Teori interaksionalisme, yaitu teori Halliday. Yang pertama, pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi dan melibatkan mental dan linguistik. Kedua, ahli terkenal yang terlibat dalam pemikiran inilah, yaitu Mark Halliday, Bloom, Bowman, dan Schlesinger. Ketiga, kebolehan kognitif saja tidak dapat menjelaskan penggunaan bahasa. Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna dalam bentuk linguistik yang betul. Menurut Halliday, perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Dan yang terakhir adalah interaksi bahasa penting untuk membantu anak-anak menguasai sistem bahasa. Prinsip-prinsip teori interaksionalisme. Yang pertama, penyampaian makna diutamakan dalam komunikasi. Di sini artinya adalah pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bahasa pertama dan kedua mengutamakan penyampaian makna. Pembelajaran bahasa bukan hanya pembelajaran struktur bahasa, akan tetapi apa yang lebih penting ialah belajar untuk interaksi. Prinsip yang kedua adalah pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. Yang dimaksud ini adalah bahasa yang dituturkan dan makna yang dimaksudkan adalah berhubung rapat. Prinsip yang ketiga adalah teori interaksionalisme mementingkan kedua-dua unsur, yaitu makna dan struktur bahasa. Dan yang keempat adalah memerlukan penumpuan terhadap tugas-tugas dan aktiviti yang bermakna. Yang berarti, jika guru dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk aktiviti yang bermakna, maka murid-murid berkemampuan untuk menggunakan bahasa dengan lancar dan fasih. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, teori interaksionalisme mementingkan aktiviti komunikasi karena kanak-kanak menguasai bahasa melalui interaksi. Yang kedua, pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Yang ketiga, teori ini menekankan pentingnya proses pembentukan mental dan linguistik. Dan yang keempat, penyampaian makna lebih diutamakan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah aktiviti yang dijalankan perlulah bermakna agar kesannya terhadap murid lebih maksimum. Teori Leonard Blauvelt. Menurut Blauvelt, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat
tutur. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Lalu, bagi Bloomfield, bahasa adalah kumpulan data yang mungkin muncul dalam suatu masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dan potongan-potongan perilaku yang disusun secara linear. Teori linguistik Bloomfield didasarkan pada andaian-andaian dan definisi-definisi karena kita tidak mungkin mendengar semua ujaran di dalam suatu masyarakat tutur. Jadi, tidak mungkin kita dapat menunjukkan bahwa pola-pola yang kita temui dalam beberapa bahasa berlaku juga pada bahasa-bahasa lain. Ini harus diterima sebagai suatu andaian. Kita tidak mungkin menunjukkan bahwa lambang-lambang ujaran dihubungkan dengan makna karena tidak mungkin mengenal suatu persatu makna itu dalam data. Menurut Bloomfield, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal, bunyi, yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fenomena-fenomena. Bloomfield 1933 158. Umpamanya, pukul adalah bentuk ujaran. Pemukul adalah bentuk ujaran adalah bentuk bukan ujaran pukul. 4 fenom yaitu P, U, K, dan I. Di sini fenomena U digunakan 2 kali. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa setiap ujaran adalah bentuk, tetapi tidak semua bentuk adalah ujaran. Menurut Bloomfield, ada 2 macam bentuk, yaitu yang pertama, bentuk bebas, free form, yakni bentuk yang dapat diujarkan sendiri, ya, seperti bentuk amat, jalan, dan kaki dalam kalimat amat jalan kaki. Yang kedua, bentuk terikat, band form, yakni bentuk linguistik yang tidak dapat diujarkan sendiri seperti bentuk P pada kata pemukul dan bentuk an seperti pada kata pukulan. Dalam teori linguistik Bloomfield ada beberapa istilah term yang perlu dikenal, yaitu berikut ini. Fenom adalah satuan bunyi terkecil dan distinktif dalam leksikon suatu bahasa, seperti bunyi U pada kata bahasa Indonesia bakul, karena bunyi itu merupakan bunyi distinktif dengan kata bakal. Di sini kita lihat kedua kata itu, bakul dan bakal, memiliki makna yang berbeda karena perbedaannya bunyi U dan bunyi A. Yang kedua adalah morfem. Morfem di sini adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikon. Umpamanya, dalam kalimat amat menerima hadiah terdapat morfem amat, menerima, dan hadiah. Frase adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari 2 bentuk bebas atau lebih. Umpamanya, dalam kalimat adik saya sudah mandi terdapat 2 buah frase, yaitu frase adik saya dan frase sudah mandi. Yang keempat adalah kata. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri dari 1 bentuk bebas dan ditambahkan bentuk-bentuk yang tidak bebas. Misalnya, pukul, pemukul, dan pukulan adalah kata, sedangkan P dan an bukan kata. Tetapi semuanya P dan an dan pukul adalah morfem. Yang terakhir adalah kalimat. Adalah ujaran yang tidak merupakan bagian dari ujaran lain dan merupakan satuan yang maksimum. Misalnya, amat duduk di kursi, amat melihat gambar, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.